Coba gerak kaki terlebih dahulu untuk melihat cara kerjanya. Pikir Xiao Yan. Merasakan arah angin. Tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dan ketika muncul kembali, itu sudah jauh. Diam dan diam. Bergeraklah dengan hatimu. Teknik bertarung ini sangat kuat. Xiao Yan memutari pohon besar di ruang latihan 2 kali sambil tertawa. Di hari-hari berikutnya, Xiao Yan benar-benar tenggelam dalam keajaiban gerak kaki. Tubuhnya terus berubah. Dan sulit untuk menemukan jejaknya. Jika kamu bisa melakukannya, kamu benar-benar dapat mencapai efek penasaran. Tetapi langkah ini mudah untuk dimulai. Tetapi sangat sulit di tahap tengah dan akhir. Xiao Yan mengguncang lengan bajunya, berhenti dan mengerutkan kening. Ternyata perubahan Xiao Yan di hadapannya tidak dapat diprediksi. Bukan karena dia bisa pergi kemana dia ingin pergi, tetapi di setiap langkah. Xiao Yan tidak dapat mengontrol di mana langkah selanjutnya muncul. Hanya karena tidak ada objek referensi. Baru pada saat itulah dia menemukan gerak kaki menjadi misterius. Ambil saja pohon besar ini sebagai patokan, supaya lebih mudah dikendalikan. Xiao Yan melihat ke ruang latihan yang kosong. Dan hanya pohon besar ini yang menjadi objek referensi yang paling cocok. Dengan memutar pikiran, Xiao Yan menangkap gerakan angin dan melangkah menuju pohon besar. Namun, saat sosok itu perlahan mengeras di saat berikutnya, Xiao Yan sangat tertekan. Dia hanya berjarak 50 meter dari pohon. Tapi sekarang pohon itu berjarak 200 meter. Xiao Yan tidak percaya pada kejahatan dan keluar lagi. Tapi hanya mendengarkan suara. Bang! Kepala Xiao Yan membentur perisai pesona dengan kokoh. Kali ini, lebih jauh dari pohon. 350 meter jauhnya. Saya mengandalkan. Mengapa teknik pertarungan hantu ini sangat keterlaluan? Saya jelas mengunci posisi saya. Teriak Xiao Yan. Memegang dahinya. Bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Saya tidak percaya bahwa keterampilan tempur tingkat menengah lebih sulit untuk dipraktikkan daripada penguasa kuasi sanitasi. Karakter Xiao Yan semakin frustrasi. Dan dia melangkah maju. Ia merasa dengan begitu banyak langkah keluar. Selalu ada satu langkah untuk mencapai pohon besar itu. Selama dia mengambil satu langkah, dia yakin dia bisa menyadari misteri itu. Apa yang bisa menanggapinya adalah dampak, ledakan, yang terus-menerus. Setelah puluhan tabrakan dengan perisai pesona, Xiao Yan keluar dari kepalanya, dan tidak pernah berani berjalan lagi. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa jarak sedekat itu seperti kucing buta mencakar, bahkan tanpa menyentuh ujung pohon besar? Xiao Yan menggosok tanah dengan keras, dan energi pemberani itu berhenti begitu saja. Faktanya, bukan karena teknik pertarungan ini lebih sulit daripada tatanan kuasi sanitasi. Tetapi Xiao Yan tidak pernah terkena teknik pertarungan atribut angin. Pada awalnya, sulit untuk memulai. Jika Anda beralih ke badai untuk mengolah teknik pertempuran ini, Anda setidaknya akan memiliki kecepatan lebih cepat dari Xiao. Peradangan 10 kali lebih cepat. Xiao Yan mondar-mandir dengan cemas. Mengerutkan kening menjadi karakter, cuan. Apakah Anda ingin meminta badai untuk memberikan petunjuk? Xiao Yan bahkan memiliki pemikiran seperti itu. Tetapi dengan cepat dihilangkan. Lagi pula, melatih keterampilan bertarung pada akhirnya bergantung pada dirinya sendiri. Dan apa yang dia sadari adalah apa yang paling cocok untuknya. Agar bisa teliti dengan dirinya sendiri. Itu cocok dan mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Xiao Yan sangat cemas hingga dia depresi. Pada saat ini, angin bertiup kencang. Daun-daun berguguran. Dan beberapa daun kuning beterbangan dari pohon. Seperti peri yang cerdas. Melompat dan menari di udara dengan gembira. Mata Xiao Yan tertuju pada daun yang menari ini. Dan sambil berpikir, dia sepertinya mengerti sesuatu. Dia mengulurkan tangannya. Xiao Yan ingin menangkap daun yang dekat dengannya. Tapi daun main-main membalikkan postur anggun saat mendekat. Terlepas dari jari-jari Xiao Yan. Saya mengerti bahwa lintasan angin akan terus berubah. Pantas saja saya mengunci posisi sebelumnya tetapi akan berada di tempat yang berbeda saat sosok itu muncul. Xiao Yan bergumam dengan pemahaman. Matanya berangsur-angsur menjadi cerah. Tetapi langkah-langkah yang ingin dia keluarkan terhenti di udara.
dan dia takut untuk melangkah keluar. Bukan karena ada lebih banyak rasa takut saat menabrak dinding. Tetapi Xiao Yan menemukan bahwa arah angin telah berubah begitu dia mengunci posisi. Ketika dia mengikuti arah angin untuk mengunci lagi, langkahnya belum keluar, dan arah angin berubah lagi. Saya kira, angin berubah setiap saat. Apakah keterampilan bertarung ini membuat orang tidak berlatih? Xiao Yan menggertakkan giginya. Teknik bertarung ini tidak hanya ada di kata cepat, tapi juga di kata ubah. Cepat, mudah dipraktikkan. Tetapi, perubahan, sulit dikendalikan. Apa yang harus saya lakukan? Xiao Yan terus menghancurkan daun di pohon dengan kekuatannya. Daun di ruang latihan tiba-tiba menjadi berwarna-warni, dan daunnya kusut, seperti suasana hati Xiao Yan saat ini. Aku akhirnya mengerti. Setelah Xiao Yan menembak jatuh 388 daun, matanya tiba-tiba bersinar terang. Berlatih sampai daceng. Angin menggerakkan hati. Saat angin naik dan turun, kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Dan kamu bisa mencapai ribuan mil dalam sekejap. Xiao Yan menggumamkan kata-kata pembuka dari keterampilan bertarung. Dan perlahan tersenyum di sudut mulutnya. Angin tidak memiliki jejak. Mustahil untuk mengunci lintasan angin selangkah demi selangkah. Hanya ketika hati bergerak bersama angin dan bergerak bersama hati barulah angin, hati, dan langkah berfluktuasi secara serempak. Hahaha. Huang Tian bisa hidup sesuai dengan orang yang peduli. Tapi dia bisa mengetahuinya. Xiao Yan tertawa. Rileks. Dan kekuatan jiwa dilepaskan. Riak-riak beriak di sekitar tubuh. Meleleh menjadi angin. Merasakan denyut angin dengan tajam. Lalu mengangkat kakinya dengan ringan. Melangkah keluar dari apa yang baru saja saya lakukan bukan langkah keluar. Beberapa daun masih berputar di sepanjang batang yang tebal. Sosok Xiao Yan telah melewati dedaunan dan berdiri di bawah pohon besar. Meski bentuknya kurang terkontrol, hidungnya hanya berjarak sedikit dari pohon besar. Bahkan kekasaran kulit kayunya bisa dirasakan. Tapi setidaknya kali ini berhasil. Ini sangat berbahaya. Aku hampir merusak penampilanku. Xiao Yan diam-diam berseru bahwa suasana hatinya sedang baik. Xiao Yan, yang mengendalikan praktik teknik bertarung, sekarang melihat segala sesuatu yang sangat enak dipandang, dan terus mengolah gerak kaki misterius dengan gembira. Di masa depan, di ruang latihan, di mana angin mendekat, sesosok tubuh berkedip, semakin cepat, semakin misterius, tidak dapat menemukan jejaknya, tidak dapat mengejar bayangannya. Sekarang keterampilan tubuh dan keterampilan bertarung telah dikuasai. Satu-satunya perbedaan adalah latihan menjadi sempurna. Selanjutnya, saatnya mencoba kombinasi sayap tulang dan metode tubuh. Xiao Yan sangat gembira. Dan sinar matahari menembus dedaunan membuat wajahnya terlihat tegas. Lapisan tampan menawan. Ketika Xiao Yan berpikir, sayap tulangnya terbuka tertiup angin. Dan kecepatannya melonjak beberapa kali dengan segera. Perasaan mengejar angin dan mengejar listrik membuat Xiao Yan segar kembali. Tapi masalah mengikuti. Sayap tulang mematahkan kendali Xiao Yan sebelumnya atas kecepatan angin dan frekuensi gerak kaki yang sama. Xiao Yan menjadi seperti lalat tanpa kepala yang berterbangan di ruang latihan. Menyebabkan semburan debu dan berguling. Menyebabkan cabang yang tak terhitung jumlahnya berkibar. Anjing terbang ayam jenis ini terus melompat sampai Xiao Yan mengenai hidungnya dan wajahnya bengkak. Lalu berangsur-angsur membaik. Xiao Yan akhirnya memahami kembali aturannya. Pertunjukan keterampilan pertarungan tubuh dan koordinasi tulang dan sayap menjadi lebih halus dan mahir. Semakin berguna. Tetapi juga membuat Xiao Yan semakin bersemangat. Langkahnya hampir tidak pernah berhenti. Dan saya tidak tahu berapa hari telah berlalu. Xiao Yan telah menghentikan laju kultivasi. Melihat tunggul pohon besar tidak jauh dari sana. Dan dia sangat gembira. Kombinasi skill pertarungan tubuh dan tulang serta sayap sudah kecil. Sekarang kekuatannya bukan pelanggaran atau melarikan diri jauh dari sebanding. Hari ini, Xiao Yan hanyalah puncak dari Samsung. Tetapi dia sudah memiliki keterampilan jiwa semisakral dan keterampilan bertarung penguasa. Serta keterampilan pertarungan tubuh perantara kelas dunia yang baru saja berhasil dikembangkan. Jika ada keterampilan bertarung jiwa tingkat tinggi lainnya,
Maka sempurna sekali, pikir Xiao Yan dengan gembira. Tapi saat memikirkan keterampilan bertarung jiwa tingkat lanjut, senyum Xiao Yan perlahan membeku. Berapa tingkat, Cold Sky? Xiao Yan memaksa wajahnya untuk mengeluarkan keterampilan bertarung jiwa dari cincin Na. Menatap sampulnya dengan saksama. Sangat bingung. Xiao Yan baru saja melihatnya sebelumnya dan tidak berlatih. Saya merasa kekuatannya lebih kuat dari kemarahan Huang Kuantian. Sekarang saya memegangnya di tangan saya lagi. Tidak ada metode kultivasi khusus atau deskripsi kelas untuk teknik bertarung ini. Agak aneh. Gabungkan langit dan bumi dengan kekuatan jiwa. Kendalikan langit, dan jadilah langit dan bumi. Xiao Yan membalik halaman kedua dan membacanya dengan lembut. Merasa melamun. Dengan kekuatan jiwa Xiao Yan di puncak kerajaan saat ini, sangat sulit untuk mengintegrasikan kekuatan jiwa dengan langit dan bumi. Dan dia hanya bisa melakukannya dengan seluruh kekuatannya. Apalagi mengendalikan langit dan menjadi dunia. Diri. Apa itu langit dan bumi? Langit dan bumi adalah sumber dari segala sesuatu. Itu adalah dasar dari segalanya. Menyatu dengan langit dan bumi didasarkan pada sumber kekuatan. Anda dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk terus menambah energi dan berdiri tak terkalahkan. Kalimat ini membuka portal baru untuk Xiao Yan. Itu adalah ide yang arogan untuk membiarkan seluruh dunia mengisi kembali energi yang dikonsumsi. Tetapi Xiao Yan diam-diam terkejut karena tidak menemukan alasan untuk membantah. Jika Anda bisa berlatih sedemikian rupa, energinya tidak akan pernah habis. Itu pasti Xiao Qiang yang tidak bisa dihancurkan. Itu menjamin bahwa orang akan sakit kepala dan khawatir tentang itu. Bahkan jika mereka adalah lawan yang jauh lebih kuat. Selama lawan tidak memiliki nirwana, penggilingan dapat menggiling satu sama lain sampai mati. Xiao Yan berpikir dengan riang, dengan gembira. Apa itu langit? Langit itu luas dan tak terbatas, tinggi di atas. Acuh tak acuh terhadap semua makhluk, dan marah pada semua makhluk. Kemarahan adalah semacam paksaan. Keadaan dan momentum. Pikiran langit dan bumi. Memadatkan potensi langit. Telah mencapai pemaksaan yang tak tertandingi. Setelah membaca kalimat-kalimat ini, yang lebih arogan dan sombong dan menganggap dunia sebagai semut, Xiao Yan menghela nafas dingin dan terkejut. Untuk pertama kalinya, Xiao Yan hanya menghabiskan 1 bulan. Hanya sedikit memahami cara integrasi dengan dunia. Dia belum benar-benar memulai. Baca lagi. Setelah membaca kalimat yang mengejutkan ini, Xiao Yan tampaknya samar-samar menangkap sesuatu. Melihat ke depan dengan penuh semangat. Tampaknya menyatu dengan langit dan bumi adalah fondasinya. Pantas saja Zhan Lao mengatakan bahwa kekuatan jiwa puncak kerajaan kaisar dan roh hantu hanya segan. Xiao Yan menjulurkan bibirnya. Sedikit tak berdaya. Maka itu untuk merasakan potensi langit dan mengendalikan emosi langit hanya dapat mengerahkan kekuatan keterampilan bertarung jiwa ini. Saya harus mengatakan bahwa Xiao Yan memiliki pemahaman yang sangat baik. Hanya 2 kali ketika dia membaca Cold Sky Cold, dia samar-samar menyadari triknya. Adapun cara menggunakan langit untuk menyerang, Xiao Yan mungkin bisa menebaknya. Ketika dia berubah menjadi langit, segala sesuatu di langit dan bumi berada dalam kendali. Dan semuanya dapat dihancurkan oleh satu pikiran. Kekuatan jiwa puncak kerajaan kaisar masih lemah. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas. Berpikir bahwa kekuatan jiwa dari puncak kerajaan kaisar sudah cukup bagus. Saya tidak menyangka bahwa bahkan persyaratan dasar dari keterampilan tempur yang tidak diketahui tidak dapat dipenuhi tiba-tiba. Hati saya disiram dengan air dingin. Ada juga potensi langit. Sekarang saya hanya mengerti sedikit tentang bulu. Saya harus memahaminya sepenuhnya. Saya tidak tahu kapan atau berapa lama. Xiao Yan menutup Cold Sky Cold dan melihat ke langit melalui atap ruang latihan. Langit biru jernih tidak berawan. Jernih seperti jasper dan mengungkapkan ketenangan. Inilah keheningan langit. Xiao Yan berdiri dengan tenang. Menonton tanpa suara. Tanpa sedikit pun fluktuasi, sampai senja. Matahari telah terbenam di bawah cakrawala, dan lingkaran cahaya kebiruan telah memudar menjadi merah muda. Langit berangsur-angsur berubah dari biru menjadi hijau danau tua, dan senja yang dalam mengelilinginya dari semua sisi, membuat semuanya kabur dan berkabut.
Inilah misteri langit. Langit berangsur-angsur memudar dan menjadi kabur dan kacau. Warna gelap menyelimuti langit dan bumi. Tidak ada jejak bintang dan bulan. Seluruh dunia hening dan tertekan. Dan kegelapan tampak mendominasi segalanya. Ini adalah kegelapan langit. Xiao Yan berdiri melihat ke atas. Seolah berubah menjadi patung batu. Melebur menjadi langit dan bumi. Kegelapan langit dengan cepat terpotong oleh kilat panjang. Diikuti oleh badai, guntur, gemuruh, angin, hujan, dan suara awan dan ombak. Lautan awan bergulung, menderu, dan deras. Hujan menerpa tanah. Air yang berterbangan memercik dan mengaduk kabut. Seolah-olah ada ribuan pasukan yang sedang merekrut dan bergerak maju. Ini adalah kemarahan langit. Xiao Yan begitu tenggelam dalam hujan deras. Entah berapa lama waktu berlalu. Angin berlalu. Hujan reda. Dan timur memutih seperti perut ikan. Cahaya berangsur-angsur menjadi cerah. Dan perut putih ikan memenuhi langit seperti air. Dan seluruh langit menjadi cerah. Inilah kelembutan langit. Xiao Yan masih berdiri diam. Merasakan suka dan duka langit. Pakaiannya menjadi basah dan kering. Dan kemudian menjadi basah lagi. Ekspresinya menjadi semakin kagum. Langit, yang sering diabaikan oleh Chang Sheng, menjadi semakin tidak terduga. Sepertinya dekat dengan Anda. Sepertinya disentuh dengan satu tangan. Tampaknya jauh dari Anda. Seolah-olah tidak bisa didekati. Dengan pendalaman persepsi, sosok Xiao Yan menjadi kabur dan seolah menyatu dengan dunia ini. Seolah-olah semua yang ada di ruang latihan adalah Xiao Yan. Xiao Yan adalah semua ini. Sangat misterius dan luar biasa. Jika pemandangan ini jatuh ke mata orang tua Zan, itu pasti akan mengejutkan. Karena ini adalah ranah utama dari kesatuan langit dan manusia. Dan itu sama sekali tidak sebanding dengan integrasi langit dan bumi. Itu dapat dicapai dengan pemahaman tingkat tinggi. Tetapi Xiao Yan, seorang kaisar pejuang Samsung, melakukannya. Itu adalah keajaiban. Tapi Xiao Yan tidak mengetahui hal ini. Dia hanya merasa bahwa dia sangat adegan aneh. Tampaknya semua yang ada di sekitar menjadi bagian dari tubuhnya. Dia bisa merasakan nafas yang berdenyut dari pohon besar di kejauhan. Bahkan setiap daun. Suka dan duka. Bahkan udara sepertinya memiliki emosinya sendiri. Semuanya menakjubkan. Ketika Xiao Yan dipindahkan, titik-titik hijau yang tak terhitung jumlahnya di pohon segera terbang. Jatuh pada dirinya sendiri. Meleleh. Dan kekuatannya tampak sedikit meningkat. Apakah ini perpaduan langit dan bumi? Xiao Yan terbangun dengan terkejut. Tapi bukankah dia merasakan tren langit? Mengapa Anda secara tidak sengaja masuk ke dunia pencampuran? Xiao Yan tidak tahu bahwa langit adalah bagian dari langit dan bumi. Untuk merasakan langit dengan tubuh dan pikirannya, dia merasakan langit. Menghembuskan napas pengap secara perlahan. Xiao Yan merasa bahwa seluruh tubuhnya terhubung dengan sangat baik. Dan dia tidak lagi merasa tak terduga seperti dingin di langit. Apakah ini kekuatan dari langit dingin? Benar saja. Meskipun aku masih belum mengetahui tingkatannya. Tetapi berdasarkan pemahamanku saat ini, itu pasti lebih baik daripada keterampilan bertarung jiwa tingkat menengah tingkat dunia. Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri. Sosok itu menjadi ilusi lagi. Mengulurkan tangan dan menekan pohon besar itu. Batang pohon besar itu layu di dalam ruangan. Vitalitasnya menghilang. Daunnya sepertinya telah terkuras dari esensinya. Dan berubah menjadi potongan layu. Xiao Yan tersenyum sedikit. Wajahnya mekar dengan gembira. Dan dia dengan lembut melambaikan tangannya. Aliran energi yang stabil dari langit dan bumi terus-menerus disuntikkan ke pohon. Pohon yang layu segera hidup kembali. Dan daun kuning langsung menjadi hijau dan meneteskan angin. Itu menjadi lebih lembut. Keterampilan bertarung yang mengerikan. Langit dan bumi yang meleleh. Langit palem. Langit dan bumi yang berdiri sendiri. Dunia ini adalah duniaku. Xiao Yan. Tetapi tes pisau kecil. Kekuatannya jauh di luar imajinasinya. Hebat. Ini setara dengan wilayahku. Xiao Yan dengan gembira berlari mengitari pohon. Meninggalkan jejak kaki dan tawa di seluruh tanah. Sayang sekali Xiao Yan masih sangat lemah. Dan ruang lingkup kendalinya terlalu kecil.
Jika dia menghadapi kekuatan yang jauh lebih kuat darinya, saya khawatir dia tidak bisa mengendalikannya. Tapi meski begitu, jika skill bertarung ini terus berhasil, pasti akan sekuat membunuh dewa dengan hantu dan membunuh hantu dengan hantu. Lebih baik mencoba lagi. Xiaoyan mengangkat hatinya yang seperti anak kecil dan menekan telapak tangannya. Tapi tujuannya kali ini bukanlah pohon besar, tapi semak kecil yang sudah sekarat di sudut ruang latihan. Energi langit dan bumi terbuka dengan senyum Xiaoyan mekar ke pohon-pohon kecil. Dan tubuh yang canggung sedikit bergetar. Sepertinya bereaksi di bawah tetesan vitalitas. Xiaoyan Mei menunggu pemulihan semak sambil tersenyum. Tetapi setelah beberapa saat, semak kecil itu tidak menunjukkan vitalitas apapun. Dan bahkan daun yang menggantung jatuh. Apa yang sedang terjadi? Xiaoyan bingung. Dan di sana dia tidak bisa lega untuk waktu yang lama. Apakah ini latihan pertama dari kekuatan magis? Tidak berhasil ditampilkan? Xiaoyan menyalahkan semua ini karena kurangnya kemahirannya. Namun, setelah dicoba berulang kali, hasilnya tetap sama. Sebaliknya, semua daun dari semak-semak kecil itu habis, dan batangnya menggigil. Tampaknya mengeluh kepada Xiaoyan dan membiarkan Xiaoyan memberikannya usia tua yang tenang. Xiaoyan sedikit tersesat. Apakah mungkin pulih dari perubahan atau kehancuran yang terbentuk di bidang saya? Xiaoyan akhirnya menentukan fakta ini setelah beberapa tes. Ini juga masuk akal. Kalau tidak saya bisa membiarkan semuanya tumbuh dan membiarkan semuanya bertentangan dengan alam. Bukankah saya pencipta dunia? Saya khawatir hanya Dusan yang memiliki kemampuan untuk mengubah dunia. Petik 2. Meskipun Xiaoyan sedikit frustrasi, ini tidak mencegahnya untuk menilai bahwa Chang Qionghan sangat kesal. Jika kamu berjalan melewati sungai dan gunung, melewati gunung dan sungai yang terkenal, dan melihat langit, kamu pasti akan mendapat manfaat dari peningkatan keterampilan jiwa ini. Xiaoyan merasa bahwa jalur kultivasi memiliki arah baru, dan bukan berarti Anda dapat berdiri di puncak dengan membenamkan diri dalam kerja keras. Mungkin perlu membaca perubahan sejarah kuno, atau menanggung kepahitan dunia, untuk menyadari ranah seni bela diri tertinggi. Xiaoyan berpikir begitu. Mungkinkah itu alasan mengapa tidak ada Kaisar Jiuxing setelah bencana kuno? Xiaoyan tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini. Saatnya menemukan Zan dan merevisi keterampilan bertarung. Xiaoyan berkedip dan muncul di menara Ziwulingsu. Zan Lao berdiri di tengah menara dan melihat ke atas menara. Long Mao telah menyerap dan Lei sejak lama. Dan dia dengan bosan mengkonsolidasikan kondisinya. Segala sesuatu di menara masih sangat sepi. Apakah Dan Lei diserap? Xiaoyan bertanya dengan kasihan untuk mengumpulkan rambut yang berantakan untuk naga yang bergegas itu. Long Yan membenamkan wajah mungilnya yang lucu di lengan Xiaoyan dan terus menggosok. Kekuatan apa yang kamu miliki sekarang? Xiaoyan memandang Long Yan, dan bertanya dengan santai. Liu Pin dan Lei lebih kuat dari Wu Pin. Dan saya akan mencapai akhir bintang 4 setelah saya menyerapnya. Long Yan berkedip dan berkata, "Hah?" Xiaoyan menarik napas dan terkejut. Apakah ini bintang 4 terlambat? Mengambil Liu Pin dan Lei dipromosikan ke level? Xiaoyan tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya dan menelan Dan Lei untuk meningkatkan kekuatannya. Ini jauh lebih abnormal daripada iblis yang menelan inti sihirnya untuk meningkatkan kekuatannya. Selama ada sejumlah besar Dan Lei tingkat tinggi, tidak perlu khawatir tentang peningkatan kekuatan naga. Ada apa? Ayah, apakah menurutmu Long Yu lambat berkembang? Tanya Long Yan, menyandarkan lehernya. Tidak. Long Ye tidak lambat sama sekali. Sangat bagus. Xiaoyan ditanya dengan tidak jelas oleh Long Ye, dan dia berkata, apakah masih lambat? Maka saya harus memukul dan mati. Semua orang harus mengupas kulitnya. Setelah menunggu beberapa saat untuk menemukan semua materi, saya akan memurnikan beberapa obat Liu Pin dan, sehingga Long Yu menelan lebih banyak Liu Pin dan Lei. Dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 5. Oke. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, Xiaoyan mau tidak mau mengingat Lang Tian. Tidak tahu bahwa Lang Tian telah memperoleh kekuatan jiwa dengan peluang kecil, dan juga memikirkan air Jiuquan. Buat beberapa Soul Love, biarkan semua anggota tim menyerapnya sekali, dan coba peruntungan mereka.
Oke. Oke. Jika Anda menyerap Liu Pin dan Lei beberapa kali lagi, Long Yan akan dapat menembus Kaisar Petarung Bintang 5 dan dapat keluar dan bertarung dengan ayah. Long Ye hampir melompat kegirangan. Jangan melihat kata-kata biasa Long Yan. Faktanya, dia mengerti di dalam hatinya, mengetahui bahwa jika dia tidak cukup kuat, Xiao Yan tidak akan dengan mudah menyatukan dirinya setelah pergi berlatih. Jadi dia dapat dipromosikan menjadi Kaisar Petarung Bintang 5 pada awalnya. Belum lagi bagaimana bahagia dia. Nah, kamu tahu pertarungannya. Ngomong-ngomong, puncak menara masih bergetar? Tanya Xiao Yan, menatap Zhan tua di puncak menara. Baik, Long Yan mengangguk lurus. Xiao Yan menepuk pundak Long Yan dan berjalan menuju Zhan Lao. Apakah anak Anda datang kepada saya untuk membantu Anda mengubah keterampilan bertarung Anda? Menunggu Xiao Yan mengajukan pertanyaan, Zhan Lao perlahan menoleh. Jubah putihnya berkibar. Sedikit pesona peri. Apakah orang tua Anda mengetahui hal ini? Hati Xiao Yan diam-diam memfitnah. Zhan Lao seharusnya nama keluarga. Tanpa pergi ke Tree Treasure Hall, anakmu akan berbaik hati mengunjungiku. Zhan Lao melirik Xiao Yan dan berkata dengan marah. Itu selalu bergetar di sini. Apakah orang tuamu menyebalkan tinggal di sini? Haruskah saya memberi Anda sebuah halaman kecil di Xiao Mansion? Xiao Yan tertawa. Menamai Zhan Li demi dirinya. Tetapi sebenarnya ingin mengungkap rahasia puncak menara. Lagi pula, dia sudah lama berada di dalam hatinya. Tapi Xiao Yan sangat tidak bahagia. Anakmu kurang baik. Dipikir-pikir saja. Dikira orang tua itu tidak tahu. Beri aku keterampilan bertarungmu. Zhan Lao berkata sambil tersenyum. Seolah-olah dia telah melihat ke dalam hati Xiao Yan. Ini sangat bagus untuk orang tua Anda. Xiao Yan, yang benar-benar dipikirkan, sedikit malu. Kalau tidak, orang tuamu akan memberitahuku apa yang ada di atas menara. Petik 2. Sekali lagi, waktunya belum tiba. Zhan Lao menggelengkan kepalanya dan mengambil alih ribuan kekuatan beracun yang diserahkan oleh Xiao Yan. Bertanya, keterampilan bertarung apa yang diperoleh di pelelangan? Petik 2. Melihat hidup dan mati Zhan Lao menolak untuk mengungkapkan rahasia puncak menara. Xiao Yan tidak punya pilihan selain menarik harapannya yang berlebihan dan dengan patuh menjawab pertanyaan Zhan Lao. Apa? Keterampilan bertarung penguasa kuasi sanitasi? Terlepas dari beberapa harapan, jawaban Xiao Yan mengejutkan Zhan Lao. Saya pikir itu akan menjadi senior kelas dunia. Saya tidak menyangka itu akan menjadi pesanan semi-sanitasi. Dan itu akan membuat anak Anda lebih murah. Petik 2. Ini bukan berkat orang tua Anda. Ketika Xiao Yan ragu-ragu pada pelelangan keterampilan bertarung, Zhan Lao memberikan kepercayaan yang tidak bisa dilupakan oleh Xiao Yan. Bahkan anak Anda memiliki sedikit hati nurani. Pria tua itu menggosok janggutnya dengan puas. Bisakah Anda selalu memberitahu saya keterampilan bertarung jiwa seperti apa, Cold Sky Cold, itu? Xiao Yan memukul besi saat dia kepanasan, dan buru-buru bertanya saat Zhan Lao senang. Apa yang kamu katakan bagaimana kabarmu? Petik 2. Zhan Lao tidak menjawab pertanyaan itu. Xiao Yan diam-diam memarahi rubah tua itu karena terlalu pintar. Tetapi dia melakukannya tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun di wajahnya. Dan menjawab, si membukanya agar terlihat seperti dunia. Dan kekuatannya baik-baik saja. Petik 2. Listrik baik-baik saja, oke saja. Keterampilan tempur itu telah mencapai tahap lapangan. Kekuatannya tidak hanya oke. Anakmu sudah besar. Zhan Lao memelototi Xiao Yan beberapa kali. Tapi sangat terkejut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bocah ini untuk memahami alam semesta. Dan pemahamannya benar-benar tidak biasa. Hei, sebenarnya kekuatannya cukup bagus. Tapi untuk mencapai kesuksesan besar, Anda masih membutuhkan banyak peluang dan wawasan. Jawaban Xiao Yan sebelumnya memiliki beberapa keluhan. Dan agak memalukan melihat Zhan tua. Zhan tua, kamu sangat jelas tentang kekuatan apa yang kamu miliki. Kamu harus tahu tingkat keterampilan bertarung ini. Kamu tidak boleh menjualnya. Katakan saja, Anda tahu. Saya telah mengembangkan sedikit keterampilan dalam teknik bertarung ini. Saya bahkan tidak tahu tingkatnya. Itu sangat menyedihkan. Petik 2. Saya mengatakan semuanya dan saya tidak tahu. Zhan Lao sedikit tidak sabar.
Keterampilan bertarung ini bervariasi dari orang ke orang. Sebanyak yang bisa Anda pahami, ada kekuatan sebanyak itu. Jika Anda tidak memahaminya sepenuhnya, itu tidak sebaik tingkat keterampilan bertarung. Jika Anda memahaminya, Anda harus menganggapnya sebagai keterampilan bertarung terbaik. Petik 2. Apa ini? Xiao Yan bergumam diam-diam. Wajahnya sangat kecewa. Bagaimana bisa ada keterampilan bertarung seperti itu? Rendah. Tidak memuaskan. Tinggi. Tetapi bisa mencapai puncak? Ini adalah lingua franca dari daratan Doudi. Nak, apakah kamu tidak mengerti? Sebuah seringai tua. Anda tidak sopan. Dan saya sangat terbuka untuk bertanya. Anda bahkan membodohi saya jika Anda tidak menjawab dan bertanya. Xiao Yan penuh dengan cemberut dan keluhan. Tetapi dengan cemberut berubah menjadi cemberut. Mengeluh dan mengeluh. Dia tidak berani berbicara. Sebenarnya, bukan karena Zhan Lao tidak ingin memberitahu Xiao Yan. Tetapi beberapa hal yang seharusnya tidak diketahui Xiao Yan sekarang. Mengetahui terlalu dini tidak baik untuk pertumbuhannya. Tapi bagaimana Xiao Yan bisa mengetahui niat baik Zhan Lao? Jika Anda tidak mengatakannya, Anda selalu memberitahu saya kapan ribuan kekuatan beracun ini dapat ditingkatkan. Saya bisa menunggu untuk melatih yang kompeten. Xiao Yan mundur. Dengan pandangan berharap, ini akan menjadi 1 tahun. Dan itu akan menjadi lambat selama beberapa tahun. Suamiku sedang sibuk saat ini. Zhan Lao menjawab dengan sangat mudah kali ini. Sangat lambat, Xiao Yan sedikit kecewa. Militer ribuan kekuatan beracun. Ini telah banyak membantu timnya. Tentu saja, saya berharap lebih cepat lebih baik. Ketika Anda mengira ini adalah memasak, ini adalah keterampilan bertarung tingkat lanjut kelas dunia. Itu dapat ditingkatkan dalam beberapa tahun. Itu saya. Coba untuk orang lain. Zhan Lao memutar matanya dan ingin menamparkan bocah di depannya. Hehe, saya tidak berani mempertanyakan kemampuan anak lama Anda. Namun, selama beberapa tahun, Xiao Yan masih bisa menunggu. Meski butuh sedikit waktu. Apa yang bisa saya lakukan jika saya bisa mendapatkan keterampilan bertarung tingkat lanjut kelas dunia yang dapat dikembangkan? Xiao Yan cepat menemani tawa. Maka saya tidak akan menunda kesibukan lama Anda. Ingatlah untuk memberitahu saya sesegera mungkin setelah perubahan. Petik 2. Apakah Anda pergi begitu mendesak? Long Yan enggan menyeret pakaian Xiao Yan. Tanpa sadar, saya telah berlatih keterampilan bertarung di ruang latihan selama beberapa tahun. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Saya harus memeriksanya. Xiao Yan menyentuh kepala Long dan memutuskan untuk pergi melihat dulu. Jika tidak ada apa-apa, dia akan melahap inti sihir untuk meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengimbangi semua orang. Terlepas dari keterikatannya, Long Yan mengangguk dengan bijaksana. Terlepas dari ketekunannya. Perpisahan dengan Zhan Lao dan Long Yan, Xiao Yan melangkah keluar dari halaman. Saat itu masih pagi. Dan kabut masih menyelimuti. Di bawah setiap bebatuan ada aliran air yang jatuh. Memercikkan asap tipis. Air hijau mengalir di sekitar pepohonan. Subur dan indah. Membuat suasana hati Xiao Yan semakin menyenangkan. Ketika semua orang mendengar berita itu, Xiao Yan jatuh pada pandangan pertama Lang Tian. Dan merasa bahwa dia tidak dapat melihat kekuatan Lang Tian. Terobosan, Xiao Yan bertanya dengan ragu. Berkat restu Xiao Shao, saya bertemu dengan kesempatan kecil itu. Kekuatan jiwa menerobos ke kerajaan mendiang kaisar dan memenuhi impian bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar pertanyaan Xiao Yan, Lang Tian menjawab dengan penuh semangat. Di hari-hari ini, setiap kali masalah ini disebutkan, sudut mata Lang Tian akan basah. Dan tinju di lengan bajunya akan memutih setiap saat. Betapa sulitnya meningkatkan kekuatan jiwa. Dan betapa pentingnya bagi apoteker yang kecanduan obat. Semua orang di benua tahu bahwa ini adalah mimpi yang bahkan sebelum langit tidak berani memikirkannya. Sekarang ini adalah terobosan. Pantas saja Lang Tian begitu heboh begitu disebutkan. Selamat, hati Xiao Yan tentang masalah itu akhirnya diturunkan. Dan senyum bahagia muncul. Saya mencoba membuat dandan hati ungu beberapa waktu lalu. Dan berhasil juga. Saya sekarang adalah apoteker kelas 5 kaisar. Lang Tian melihat Xiao Yan tersenyum sangat bahagia.
dan buru-buru melaporkan hasil barunya ke Xiao Yan. Hahaha. Bagus. Bagus. Lang Tian memenuhi harapan saya. Selamat. Xiao Yan tertawa. Matanya menjadi semakin cerah. Setelah itu, tidak ada konflik antara kultivasinya sendiri dan pertumbuhan tim. Ini hanyalah kabar baik. Kekuatan jiwa Lang Tian menerobos. Dan Zixin dan berhasil disempurnakan. Ini memuaskan. Kita harus mengucapkan selamat kepadanya. King Haoran melangkah keluar. Menatap Xiao Yan dengan tatapan membara. Saya pikir Xian dalam suasana hati yang baik sebelumnya. Dan saya pasti telah belajar banyak. Petik 2. Kata-kata King Haoran membuat semua orang tiba-tiba makan. Dan mata antisipasi tertuju pada Xiao Yan. King Muer berhati ringan. Sementara Zenni memesona. Apakah hati setiap orang siap untuk stimulasi intensitas tinggi? Xiao Zhan bertanya. Dan semua orang tersenyum penuh perhatian. Sebelumnya, Xiao Yan membawakan semua orang kejutan mencekik setiap kali dia keluar dari permainan. Kali ini, Xiao Yan menutup latihan selama beberapa tahun untuk melatih keterampilan bertarung. Dan kegembiraan yang tidak bisa ditahan tidak hilang di wajahnya begitu dia keluar dari permainan. Kejutan macam apa untuk semua orang? Apakah itu terlalu dibesar-besarkan? Xiao Yan tersenyum pahit. Jangan percaya Anda bertanya kepada semua orang. Xiao Zhan menjawab dengan sangat hati-hati. Xiao Yan tampak tak berdaya ke kerumunan. Badai mengangguk. Xing mengangguk. Dan Le Shaolong mengangguk. Xiao Yan tertekan. Mungkin kali ini. Bukan. Pembohong kecil. Meskipun King Muer berbicara untuk Xiao Yan. Matanya menatap Xiao Yan dengan penuh semangat. Dan rasa ingin tahunya lebih baik daripada siapapun. Xiao Yan menggigit bibirnya dan perlahan membuka mulutnya. Tapi apa yang dia katakan segera menghancurkan rekonsiliasi King Muer untuk Xiao Yan. Tanpa rasa malu. Tembok besi memang merupakan seperangkat keterampilan tempur yang lengkap. Dan itu bukan tingkat menengah atau lanjutan dari dugaan kami. Petik 2. Berhenti sejenak. Melihat mata semua orang melebar. Xiao Yan menahan suaranya sebanyak mungkin dan berkata, ini adalah teknik bertarung penguasa kuasi sanitasi. Petik 2. Teknik bertarung penguasa kuasi sanitasi, masih lengkap. Petik 2. Penonton terdiam. Dan bahkan angin pun begitu lembut sehingga tidak bisa meniup riak. Kejutan ini terlalu hebat. Tembok besi akan menjadi keterampilan tempur semi-sanitasi. Dan semua orang tidak menanggapi sama sekali. Xiao Shao, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah saya sedang bermimpi? Xiao Zhan bangun lebih dulu. Hampir berteriak dengan tenggorokan. Biarkan saya membantu Anda menentukan apakah Anda mendengarnya dengan benar atau tidak. Nan Erming membanting paha Xiao Xiao. Berputar 90 derajat searah jarum jam. Lalu berputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Xiao Fuzong tiba-tiba meneriakkan raungan pembunuh binatang buas. Mengejutkan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya. Menakuti burung yang tak terhitung jumlahnya. Nan Erming, aku bersamamu. Xiao Zhan meraung. Dan matanya yang berapi-api melesat untuk membunuh. Tidak boleh ada kekasaran di depan Xiao Shao. Kata-kata dingin Le Shaolong memadamkan ledakan Xiao Xiao. Dan menatap Nan Erming dengan kebencian. Oh, oke, jangan membuat kekacauan. Anda tidak salah dengar. Ini benar. Mutiara sangat nyata. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi melawan. Hasilkan. Hasilkan besar. Benar-benar hasilkan besar. Badai menggumamkan sesuatu seperti ini. Sedikit konyol. Penglihatan kakakku masih tajam seperti biasanya. Memikirkan pembelian asli Lingyin Mos oleh Xiao Yan di pasar Taobao. Zenni harus menghela nafas dalam-dalam. Bulu matanya sedikit berkibar di antara senyuman. Dan gigi giok berkedip. Pembohong kecil. Kerja bagus. King Muer melompat. Menggantung kepala kecilnya. Dan sutra hijaunya mengalir ke bawah seperti gelombang air. Lembut dan halus. Menunjukkan sedikit kilau. Selain latihan jiwa semi-sakral, saudara-saudara sekarang diizinkan untuk menggunakan perintah suci teknik bertarung penguasa dan orang bijak ganda. Jika latihan berhasil, tidak banyak orang di daratan yang bisa bersaing dengan saudara. King Haoran tersenyum. Keberuntungan. Keberuntungan. Xiao Yan secara alami tidak akan mengatakan apa-apa tentang Zhan dan Lao.
Salam rendah hati untuk ucapan selamat semua orang. Mekar di hatinya. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Dengan begitu banyak orang di daratan Doudi, bagaimana Anda bisa kehilangan keberuntungan? Le Shaolong tersenyum sedikit. Apa berikutnya? Sekarang Anda memiliki lebih banyak waktu luang. Zenni bertanya pada Xiao Yan. Pinggangnya ringan. Sosoknya luar biasa. Apakah ada Magic Core di Sister? Saya ingin meningkatkan kekuatan bertarung saya. Sekarang bagaimana saya tidak bisa mengikuti semua orang? Xiao Yan menelan seteguk air liur. Dan buru-buru memalingkan muka dari pantat cantik Zenni. Adikku ingin melahap inti sihir untuk mempromosikan bintang 4. Hanya inti sihir bintang 4 yang diperlukan, bukan? Apakah Anda terlalu memandang rendah saudara perempuan Anda sehingga Anda bahkan tidak mendapatkan cukup inti sihir bintang 4 untuk Anda? Yakinlah, Anda akan dipersiapkan dengan baik. Zenni menjawab sambil tersenyum dan menyerahkan sebuah cincin kepada Xiao Yan. Itu bagus. Anda terus berkultivasi. Lang Tian terus menyempurnakan Zixin dan 1 untuk mengkonsolidasikan 5 tingkat obat pemurnian. Dan yang lainnya untuk mempersiapkan naga-naga untuk memperluas tim tempur bintang 5 mereka. Xiao Yan mengambil cincin Na. Mengerang sedikit. Dan melanjutkan. Aku akan pergi ke promosi Kaisar bintang 4. Jika tidak jarak antara kamu dan kamu benar-benar semakin besar. Petik 2.